sebagai pembuka aktivitas Anda hari ini. Tim redaksi sudah menyiapkan beragam informasi dari penjuru Nusantara, di antaranya soal keresahan akibat kenaikan harga aneka kebutuhan pokok. Langsung saja bersama saya Widi Wurintono dan Muhammad Sofyan, inilah kabar pagi selengkapnya. Pemirsa, pelecehan terhadap lambang negara dan TNI oleh tentara Australia berdampak pada penghentian sementara kerjasama militer dengan Australia. Kabar tersebut kami rangkum bersama sejumlah informasi penting lainnya dalam kabar utama berikut ini. Sebuah rumah milik pencari rongsok yang mengalami gangguan jiwa di Bojonegoro, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat pemilik membuang puntung sembarangan di dalam rumah. Dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan malam tadi terlibat tawuran. Akibat kejadian tersebut, seorang bocah terluka akibat terkena anak panah di bagian dada. Seorang petugas Polrestabes Bandung yang sedang mengatur lalu lintas ditabrak seorang pengendara di Jalan Layang Pasupati, Kota Bandung. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Tim penjinak bom meledakkan tas yang diduga berisi bahan peledak yang ditinggalkan di Mapolsek Gapura, Sumeneb, Jawa Timur. Polisi kini masih memburu pemilik tas yang kartu identitasnya sudah ditemukan di dalam tas tersebut. Diduga akibat terpeleset saat berfoto selfie di Pura Uluwatu, Badung, Bali, seorang wisatawan tewas terjatuh. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Penertiban pedagang kaki lima atau PKL di Pasar Tanah Abang kembali dilakukan oleh anggota Satpol PP Jakarta Pusat. Sempat terjadi kericuhan lantaran pedagang enggan ditertibkan. Seorang penjual tisu yang berpura-pura seperti pengemis bertangan buntung di tangan petugas Dinas Sosial Jakarta. Modus pengemis itu sengaja dilakukan untuk mendapat iba dari orang lain dan membeli barang dagangannya. Sejumlah kendaraan ditilang dan diderek petugas Dinas Perhubungan Jakarta dalam operasi yang digelar di sejumlah titik di Jakarta Selatan. Beberapa pengemudi bahkan harus menerima hukuman push-up dari petugas. Kita beralih ke negara tetangga, pemirsa. Kelompok bersenjata membobol penjara di Kota Batu, Filipina bagian selatan dan melepaskan lebih dari 150 narapidana. Aparat menduga pemberontak Moro berada di balik serangan tersebut. Pemirsa, sebuah kereta bawah tanah anjlok di kota New York hingga mengakibatkan sekitar 100 orang terluka. Sedikitnya 11 penumpang dibawa ke rumah sakit dan hingga kini petugas masih melakukan investigasi atas insiden tersebut. Terima kasih Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Proses evakuasi korban robohnya tangga darurat apartemen Kamal Lagun di Bekasi, Jawa Barat dihentikan sementara. Petugas gabungan berencana melanjutkan proses pencarian korban pada pagi hari ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencabut izin terbang dan sertifikat kesehatan pilot Citylink tekad purna. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) memastikan pilot Citylink menggunakan narkoba. Pencabutan lisensi terbang pilot berinisial TP, mantan karyawan Citylink, berawal dari insiden hari Rabu pekan lalu. Saat hendak menerbangkan pesawat, pilot TP meracau sehingga penumpang panik, curiga pilot dalam kondisi mabuk. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Pasangan pengantin baru menjadi korban selamat dalam musibah terbakarnya KM Zahro Express di Teluk, Jakarta. Saat kapal terbakar, pengantin wanita yang hamil muda loncat ke laut tanpa memakai pelampung. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menginvestigasi penyebab terbakarnya kapal Zahro Express. KNKT akan memanggil pekerja yang membuat kapal tersebut. Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan KP3 kembali memasang drum untuk mengapungkan bangkai kapal motor Zahro Express. Pemirsa, keluarga para korban Zahro Express terus berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Satu persatu jenazah yang berada di Rumah Sakit Polri pun mulai bisa diidentifikasi. Tentara Nasional Indonesia menghentikan hubungan kerjasama militer dengan Australia. Kabar selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. TNI menunda kerjasama militer dengan Australia setelah terindikasi angkatan bersenjata Australia menghina Indonesia dan TNI.
Beralih ke kabar lain, musisi Ahmad Dhani memenuhi panggilan lanjutan dari penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dhani diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dugaan pemufakatan makar Rahmawati Soekarno Putri. Pengadilan Tipikor memvonis terdakwa penyuap Irman Gusman, Saferiandi Sutanto dan istrinya Memi masing-masing 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan. Para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Klaten terancam terlambat menerima gaji bulanan. Pasalnya, organisasi perangkat daerah baru belum dilantik oleh Bupati Sri Hartini yang keburu diciduk KPK atas dugaan suap beli jabatan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor. Sidang kabinet ini membahas program dan kegiatan tahun 2017, di antaranya program pemerataan rakyat. Harga cabai di sejumlah pasar meningkat tajam akibat berkurangnya pasokan. Kami kembali bersama kabar selengkapnya. Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Kasus penculikan terhadap seorang nenek di Depok, Jawa Barat menemui titik terang. Polisi berhasil menangkap seorang pelaku yang diduga mengirim pesan bernada ancaman terhadap anak korban. Polisi terus mencari sejumlah barang bukti yang terkait kasus perampokan di Pulau Mas, Jakarta. Polisi menemukan senjata tajam milik tersangka Yuspane yang dibuang ke sungai. Polres Oki, Sumatera Selatan meringkus 3 tersangka anggota sindikat jual beli senjata api rakitan. Dari tangan tersangka, 3 senjata api dan 7 peluru aktif ikut diamankan. Setelah lama menjadi incaran polisi, Satuan Narkoba Polres Wajo meringkus pengedar sabu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 11 paket sabu siap edar, sejumlah uang, dan timbangan elektronik. Tim Reskrim Polres Bangka menggerebek ibu dan anak yang menjadi bandar besar judi. Polisi juga menangkap 4 orang pemain judi dan menyita sejumlah peralatan judi. Kaburnya 12 tahanan Polsek Percut Seyutuan, Medan, Sumatera Utara berbuntut pada dicopotnya Kapolsek Percut Seyutuan Komisaris Polisi Lesman Zendrato. Hingga kini polisi masih mengejar 5 tahanan yang kabur. Kelompok bersenjata membobol penjara dan melepas 150 lebih narapidana di Filipina Selatan. Kami kembali membobol penjara di Kota Batu, Filipina bagian selatan dan melepaskan lebih dari 150 narapidana. Aparat menduga pemberontak Moro berada di balik serangan tersebut. Sebuah kereta bawah tanah anjlok di kota New York hingga mengakibatkan sekitar 100 orang terluka. Sedikitnya 11 penumpang dibawa ke rumah sakit dan hingga kini petugas masih melakukan investigasi atas insiden tersebut. Polisi Turki menahan 27 orang atas dugaan terhubung dengan pelaku penyerangan klub malam di Istanbul saat tahun baru. Aparat juga mengaku sudah memastikan identitas pelaku yang hingga kini masih berstatus buron. Polisi Jerman menggeledah sebuah apartemen dan penampungan pengungsian untuk mengungkap jaringan dari pelaku serangan truk maut Berlin. Selain itu, polisi Italia juga mengungkap hasil penyelidikan atas pistol yang dipakai oleh tersangka Anis Amri. Tentara Nasional Indonesia memutus kerjasama militer dengan Australia. Apa sebabnya? Tetaplah di Kabar Pagi. Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. TNI menunda kerjasama militer dengan Australia setelah terindikasi angkatan bersenjata Australia menghina Indonesia dan TNI. Musisi Ahmad Dhani memenuhi panggilan lanjutan dari penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dhani diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dugaan pemufakatan makar Rahmawati Soekarno Putri. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor. Sidang kabinet ini membahas program dan kegiatan tahun 2017, di antaranya program pemerataan rakyat. Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 1 Andika Hazrumi berjanji akan memprioritaskan perbaikan fasilitas di daerah Pandeglang. Sedangkan calon Gubernur Banten petahana Rano Karno berjanji akan membuat Provinsi Banten menjadi lebih baik. Sementara 2 calon wali kota Sabang, Aceh melakukan sosialisasi dengan masyarakat, sedangkan KPU Pati Jawa Tengah masih kesulitan mencari anggota KPPS untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2017.
Masyarakat mulai resah akibat kenaikan harga cabai di sejumlah pasar. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, kebakaran menghanguskan rumah milik pemulung pengidap gangguan jiwa di Bojonegoro, Jawa Timur. Warga menduga api muncul setelah pemilik membuang puntung rokok sembarangan. Polisi lalu lintas ditabrak seorang pengendara di Jalan Layang Pasupati. Beruntung dalam insiden Rabu malam tersebut tidak ada korban jiwa. Polisi terus mencari sejumlah barang bukti yang terkait kasus perampokan di Pulau Mas, Jakarta. Polisi menemukan senjata tajam milik tersangka Yus Pane yang dibuang ke sungai. Kabar Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, selama masa liburan akhir tahun, ini ada tempat wisata yang sangat menarik sekali yang menjadi salah satu favorit, yaitu kawasan wisata Guci di lereng Gunung Slamet, Tegal, Jawa Tengah. Para wisatawan menikmati hawa sejuk dan air terjun serta pemandian air panas yang diyakini bermanfaat bagi kesehatan. Ya pemirsa, kota Sovivi di Maluku Utara ternyata menyimpan panorama bahari yang masih alami dan menjadi daya tarik bagi wisatawan dari penjuru dunia. Selain menikmati kejernihan laut dan kesegaran pantai, wisatawan bisa menikmati keragaman hayati di hutan mangrove. Ya, kabar tempat wisata dari Ternate tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pagi hari ini. Jangan lupa sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Pagi. Mewakili yang bertugas, saya Muhammad Sofyan. Dan saya Windy Wellington yang pamit. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa.